hati-hati jangan sampai salah orang. Kalau salah orang, dia orang yang menerima zakat kita bukan orang yang berhak menerima zakat, bukan masuk 8 golongan yang disebut sama Allah, maka zakat kita tidak sah. Rukun Islam yang ketiga adalah mendatangkan zakat. Mendatangkan zakat artinya kita serahkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu 8 golongan yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an. Selain 8 golongan yang Allah sebut dalam Al-Qur'an itu, mereka bukan orang yang berhak menerima zakat. Maka kalau kita mengeluarkan zakat itu, hati-hati jangan sampai salah orang. Kalau salah orang, dia orang yang menerima zakat kita bukan orang yang berhak menerima zakat, bukan masuk 8 golongan yang disebut sama Allah, maka zakat kita tidak sah. Itu ada fakir, ada miskin. Itu insya Allah kita bahas tuh nanti di dalam kitab ini. Ya, fakir itu dia yang gak punya harta atau gak punya penghasilan, atau dia punya harta, dia punya penghasilan, tapi harta atau penghasilannya itu tidak bisa mencukupi separuh dari kebutuhannya. Umpamanya butuh sebulan 1 juta, penghasilannya hanya 400.000, separuh gak cukup. Ini namanya fakir, kasih zakat kita kepada dia tepat sasaran. Ada lagi miskin. Kalau miskin itu dia memiliki harta, dia memiliki penghasilan dan bisa menutupi lebih dari separuh kebutuhannya. Umpamanya butuh 1 juta, penghasilannya 700.000, 800.000, lebih dari separuh ketutup penghasilan kebutuhannya. Kalau pas 1 juta aja, bukan fakir, bukan miskin. Dan kebutuhan di sini adalah kebutuhan primer, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Ini kebutuhan primer. Adapun paket internet, pulsa telepon, itu bukan kebutuhan primer. Gitu. Nah, maka jangan sampai kita salah dalam menyalurkan zakat kita. Karena kalau kita sampai salah sasaran, tidak sah zakat kita. Gitu. Nah, zakat itu kalau menurut bahasa artinya an-nama, tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang dinamakan zakat karena dia tumbuh berkembang. Orang yang mengeluarkan zakatnya, hartanya justru malah ditambah sama Allah Ta'ala, dikembangkan usahanya, enggak berkurang. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, mana qasama min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan karena bersedekah, akan tetapi justru malah bertambah, bertambah dan bertambah. Nabi ngulangin sampai 3 kali. Ini menguatkan bahwasannya sedekah itu justru malah menambah harta kita. Usaha atau bisnis yang akan ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan maju adalah yang banyak sedekahnya. Yang banyak sedekahnya. Yang ma'aqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan usaha yang dimulai dari riba, dan Allah akan menumbuh kembangkan usaha yang dimulai dengan sedekah. Yang banyak sedekahnya itulah yang akan maju usahanya. Jadi kalau kita pengen jadi pengusaha sukses, banyakin sedekah. Banyakin sedekah. Nah, kalimat zakat itu di Al-Quran selalu Allah menggunakan kata-kata ata yu'ti wa yu'tuna zakat. Mereka mendatangkan zakat. Artinya orang yang menunaikan zakat itu dia datengin fakir miskin.
Jangan fakir miskinnya disuruh ngantri sampai desek-desekan, sampai keinjek-injek, bahkan ada yang mati. Salah. Kita datangin fakir miskin, kita muliakan mereka, nanti kita dimuliain sama Allah. Jangan mereka kita kasih kupon, suruh ngantri berdesek-desek, itu menghinakan mereka. Khawatir nanti kita dihinakan sama Allah Ta'ala. Gitu. Kan banyak kan? Suruh datang ke tempat ini, ngantri ngambil zakat, injak-injak meninggal. Naudzubillah. Jangan sampai begitu itu semua karena kebodohan. Makanya segala sesuatu itu amal perbuatan harus disertai dengan ilmu. Dan juga zakat itu dibuat untuk mengurangi kemiskinan. Dibuat untuk mengurangi kemiskinan. Umpamanya nih seorang yang kaya, zakatnya 10 juta. 10 juta kalau dibuat usaha cukup buat berapa orang? Umpamanya bisa buat 2 orang. Nah, ada nih orang fakir, ada orang miskin, ya. Bisa buat 2 orang tadi hartanya. Datang ke rumah si fakir umpamanya. Pak, Bapak keahliannya apa? Keahlian saya menjahit. Kok Bapak nggak buka usaha menjahit, tailor? Karena saya nggak punya modalnya, saya nggak punya uang untuk beli mesin dan peralatan yang lainnya. Oh, kalau begitu ikut saya Pak. Ayo kita ikut ke toko mesin. Berangkatlah ke toko mesin jahit. Dia mau yang mana Pak? Dia mau yang mana Pak? Yang ini berapa harganya? 5 juta. Kasih duitnya kepada dia. Tapi jangan bilang duit zakat, supaya dia nggak malu. Kasih duitnya bayar. Insya Allah tahun depan dia sudah tidak lagi fakir, sudah punya usaha. Berkurang nggak kemiskinan? Berkurang. Satu lagi, Pak keahliannya apa? Keahlian saya bikin kue umpamanya, atau warung kelontong umpamanya. Kok Bapak nggak buka usaha kue yang punya modalnya? Ayo Pak ikut. Kita belanja apa saja yang Bapak butuhkan, nanti tinggal bilang. Butuh itu berapa? Total 5 juta, kasih duitnya. Suruh dia bayar. Insya Allah tahun depan dia sudah keluar dari kemiskinan. Kalau dikasih 50 ribu, pulang beli bakso habis. Tahun depan miskin lagi gak? Miskin, gak habis-habis. Tapi Indonesia lebih unik lagi. Bukan kemiskinan yang hilang, orang miskinnya justru yang menghilang. Kenapa? Pada keinjek-injek mati, antri lagi. Yang bagus seperti itu. Untuk mengurangi kemiskinan. Kemudian di sini Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, fataji'u iddan min nurin fi raqabati sahibiha. Zakat itu akan datang dalam bentuk kalung yang terbuat dari cahaya yang terpasang di leher orang yang mengeluarkan zakat semasa hidupnya. Yasriqu nuru dzalikal iqti 'alal mu'minina yaumal qiyamah. Cahaya yang dikeluarkan oleh kalung tadi memancar kepada orang-orang mukmin di hari kiamat nanti. Nanti orang-orang mukmin akan melihat cahaya yang dikeluarkan oleh kalung orang yang mengeluarkan zakat. Hatta yang syirfinuri al-sirat, sehingga orang yang mengeluarkan zakat itu dia berjalan di dalam cahaya kalungnya itu melewati jembatan sirat wa yadkhulu bihil jannah, dan dia akan masuk dengannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma mani'uz zakat, adapun orang yang menahan zakat, enggak mau mengeluarkan zakat, fa yaji'u maluhu yaumal qiyamati tuqan fi unuqihi min nar. Sama hartanya juga akan datang di hari kiamat dalam bentuk kalung yang terpasang di lehernya, tapi kalungnya terbuat dari api neraka. Law anna dzalika tuqa
wudi'a bidunya lahtaraqat minhu wa taqatta'at jibaluha wa yabisat biharwa. Seandainya itu kalau wudi'a bidunya diletakkan di alam dunia ini, niscaya alam dunia ini terbakar dan gunung-gunungnya juga hancur lebur. Wa yabisat biharwa, seluruh samudra yang ada di alam dunia ini menjadi kering. Ya, kayak bagaimana tuh panasnya? Walhasil kalau memang harta kita sudah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakat dan sudah masuk haulnya juga, keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas lebih rinci lagi masalah zakat ini di kitab